Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinil kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pengurus Masjid Raya Lima Kaum, yang saya hormati angku-angku, datua-datua, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, Lima Kaum Masjid Raya. Yang saya hormati ibu-ibu Bundo Kanduang, ibu-ibu masyarakat, remaja dan remaji yang hadir pada malam hari ini di Masjid Raya Lima Kaum. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita mari diberi kesempatan, kesehatan, sehingganya kita bisa hadir untuk melaksanakan salat Isya, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan salat tarawih berjamaah. Selanjutnya, salawat dan salam yang tidak bosan-bosannya kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berhadir, karena sebentar ini sudah ada kultum yang diberikan oleh anak kita, agaknya juga saya akan menyambung dengan kultum juga agaknya supaya lebih cepat dan bisa kusuk dan lebih baik melaksanakan sholat tarawih. Saya pada malam hari ini bukan seorang ustazah, agaknya hanya seorang guru yang mengajar tentang psikologi. Jadi Pak Alimin sebagai pengurus dengan Pak Fahri, saya ditelepon, tentang apa Pak Alimin? Saya bilang gitu. Ya udah, tentang pengaruh HP aja Bu Desmita, karena psikologi. Oke, pengaruh HP ya. Ini dilatar belakangi apakah banyaknya masyarakat atau jamaah Lima Kaum yang pakai HP atau yang main HP. Sehingganya diminta bagaimana pengaruh HP itu di dalam beribadah, barangkali seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dunia, pengguna HP terbesar di dunia, Indonesia itu masuk kepada kategori ketiga setelah Amerika. Pertamanya Cina. Saya membayangkan yang pertama, yang kedua itu Jepang, tapi tidak, kita. Dan kalau kita lihat pemakaian HP itu di Indonesia itu 5 sampai 6 jam sehari semalam tanpa henti. Itu berlaku pada semua usia, mulai usia balita sampai usia dewasa. Padahal di dalam psikologi sebenarnya untuk anak usia balita paling lama memakai HP itu adalah 1 sampai 2 jam paling lama sampai sekolah dasar. Dan caranya tidak full melihat HP selama berjam atau 5 jam atau 4 jam, 1 jam. Tapi ada caranya untuk ada kesehatan, karena hari ini kita dituntut untuk memakai HP. 20 menit lihat HP, 20 detik pindahkan atau alihkan penglihatan. Kalau bisa keluar ke tempat yang hijau. Jadi 20 kita lihat HP, 20 detik kita lihat keluar atau kemana, kita alihkan pandang kita. Seperti itu di dalam 1 jam untuk menjaga mata kita. Terus saya tidak akan menjelaskan apa dampak positif, pasti tahu semuanya. Karena dengan HP, kalau yang remaja bisa dibuat cantik, yang berjerawat bisa dibuat mulus. Yang positif saya tidak akan katakan. Kalau untuk HP banyak sekali gunanya, apakah dalam beragama dan segala macam. Nanti hari ini hanya saya akan bercerita tentang dampak negatifnya, sekelintir dari aspek-aspek tersebut. Saya tidak akan menceritakan tentang dampak atau pengaruh HP secara fisik, secara kognitif, secara emosi,
dan secara sosial dan agama. Saya ambil satu saja, secara agama. Hari ini kita tahu bahwa ada istilahnya di dalam dunia maya itu namanya flexing. Flexing itu adalah orang yang selalu mengupdate status. Pakai mobil baru, pakai rumah baru, pakai baju baru, pakai tas branding baru dan segala macamnya. Istilahnya flexing. Kalaupun barangkali tidak kenyataan seperti itu, tapi tetap diupdate, itu namanya flexing. Ada pula namanya hari ini FOMO, fear of missing out. Itu khawatir, takut dan cemas kalau tidak update atau tidak melihat orang update, takut ketinggalan. Jadi itu adalah semacam penyakit yang harus diterapi oleh psikolog atau konseling. Oke, kita tidak akan jelaskan panjang itu. Hari ini, malam ini saya ingin cerita dampak atau pengaruh HP itu di dalam ibadah. Jadi ada dua di dalam psikologi Islam atau di dalam tasawuf saya baca, HP itu berdampak kepada persoalan riya dan ujub. Riya adalah suatu perasaan ingin diketahui orang lain apa tentang ibadah yang kita lakukan. Riya dibagi kepada tiga. Satu, riya kalam. Riya kalam itu kata-katanya seperti ini contohnya. Alhamdulillah aku semalam bisa salat tahajud 10 rakaat. Pakai alhamdulillah, tapi ada rasa di dalam membanggakan. Alhamdulillah semalam saya bisa baca Al-Quran 20 helai. Alhamdulillah sekarang puasa baru 13, tapi saya sudah 15 juz. Malah diupload. Karena tidak ada yang mendengarkan, diupload. Teman-teman semuanya, tanpa terasa puasa sudah 13 hari, ternyata sudah serojok. Syukur sekali, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Diucapkan kata-kata itu semuanya, cuma ada rasa di dalam. Rasa bangga. Ada namanya riya perbuatan. Rajin kasurau, acok kasurau, atau lamo mengaji supaya dikecewain orang. Alimbana apa tuh kini? Alimbana ibu tuh kini. Kalau alun tadanga orang memuji, taruh hijaunya mengaji supaya dipuji. Yo rajin banah pak tuh ibu tuh mengaji. Itu namanya riya perbuatan. Ada lagi riya pakaian. Supaya terkesan alim, dia pakai baju yang syar'i sekali, yang sebelumnya barangkali tidak syar'i. Kenapa pakai baju seperti ini? Tumben sekali, aku udah hijrah. Itu namanya riya perbuatan. Riya perbuatan, riya yang saya katakan tadi akan berwujud kepada kesombongan. Oke, itu kita bisa hilangkan. Atau kita bisa menghilangkan bagaimana tidak riya perbuatan, tidak riya kalam, dan tidak riya pakaian. Tapi di sana akan muncul lagi yang lebih dalam lagi, namanya wujud. Wujud itu rasa saya yang paling banyak sholatnya, rasa saya yang paling banyak sedekahnya, rasa saya yang paling alim di musala atau masjid ini. Semuanya pada tidur, saya sudah ke musala. Kalau rasa itu muncul, itu namanya ujub. Hati-hati, jangan-jangan puasa kita 12 hari, 13 hari, semua ibadah yang kita lakukan terkategori riya dan terkategori ujub. Kita dengan Tuhan yang tahu. Di dalam suatu buku saya baca, ujub itu seperti semut hitam yang jalan di waktu kelap gulita di atas batu hitam. Coba kita bayangkan. Wujud itu adalah semut hitam yang berjalan di malam gelap gulita di atas batu hitam. Artinya apa? Artinya ujub itu kita dengan Allah yang tahu.
Jadi kalau terbetik rasa riya atau rasa wujud tadi, hati-hati. Ya, saya setuju yang dikatakan oleh pengurus, boleh dibunyikan. Tapi persoalannya, kok langobana Pak Fahri itu menyabui orang tuamu almarhum serati halunya sabile. Atau barangkali tersabui 50 kok 50 padahal 200. Tak sampai jadinya. Jadi kalau karena manusia, maka tidak ada artinya semua ibadah yang kita lakukan. Setiap salat kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa salatku dan ibadahku, hidup dan matiku semuanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Kita baca di dalam salat. Apalagi yang kita baca dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku minta tolong. Jadi bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur rasa itu muncul? Ada caranya. Yang pertama, luruskan niat. Mau disebutkan oleh pengurus atau tidak, mau segala macamnya tidak, yang penting niatku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana caranya? Banyak-banyak beristighfar atau berdoa. Astagfirullah. Kenapa muncul? Karena setan itu dia sejajar dengan kondisi kita. Apakah kita sarjana, apakah kita pengurus, apakah kita orang tua yang sudah, apakah kita datuk dan segala macam, dia akan sejajar. Astagfirullah. Astagfirullah itu di dalam psikologi alirkan kepada seluruh tubuh kita, mulai dari kaki sampai kepala. Mengucap. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya barangkali kalau kita tak sanggup untuk menghilangkan riya dan wujud tadi, maka berusahalah beribadah itu menyembunyikan ibadah sama dengan menyembunyikan aib kita sendiri. Demikian saja, banyak maaf kalau benar yang sampaikan dari Allah dan salah itulah kehidupan saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.